Hai guys, siapa yang hype banget waktu pertama kali announcement Gunpla ini bakal dirilis? Saya. Yes, ini HGCE Windam, harganya 1400-an yang rilis di tahun 2020. Windam ini bisa dibilang ground unit yang ganteng banget, tapi sayang kalau di anime tuh nggak ada gunanya. Windam ini akan menjadi rekomendasi buat kalian yang mau nyemplung ke ground unit, tapi rewel dan demanding. Kan biasalah Pegundamers tuh kayak, bentuknya harus kayak gini, artikulasinya harus kayak gitu. Dan ini beberapa poinnya. Pertama, dia udah pakai sistem fine build yang cara ngerakitnya tuh gampang banget dan ya well articulated lah. Terus yang kedua, ini harusnya masuk ke selera semua orang sih. Orang bentuknya tuh tokoh utama banget lah siluetnya kayak Gundam. Dan ini sebenarnya entah kalian ada yang nyadar atau enggak, cuma ini nggak ada official statementnya sih. Kayaknya ya Windam ini inspirasi desainnya ngambil dari salah satu seri yang didirect juga sama direkturnya Gundam Seed, yaitu Metal Armor Dragonar. Coba aja ini lihat bentukan siluetnya persis banget kan? Nggak tahu juga ya apakah Windam ini inspired by atau emang direct homage buat Dragonar. Tapi yang pasti, direktur Fukuda masukin beberapa aspek dari Dragonar ke Gundam Seed Freedom. Kayak adegan Rising Freedom sama Immortal Justice yang nusuk Destroy barengan tuh. Sama satu lagi, ini yang paling ikonik adalah Cavalier Ifrit. Ya itu, Kyabaria tuh equipmentnya Dragonar, namanya Kyabaria Zero. Jadi nggak aneh lah kalau Windam ini bentukannya sekeren itu, orang siluetnya langsung ngambil dari karakter tokoh utama kan. Windam ini jadi salah satu Gunpla yang nggak expect bakal dirilis. Kalau buat saya sih lebih tepatnya udah nggak ngarep aja. Maksudnya kan Seed Destiny itu udah berapa tahun? 15 tahun setelah tayangnya. Terus kan fokusnya tuh ya paling ke Strike Freedom, Justice, Destiny. Ya yang tokoh utama gitu itu kan kayak paling ntar yang dirilisnya ini lagi. Tapi kalau kroco-kroconya kan tidak pernah dilirik ya. Kayak HGCE Infinite Justice tuh itu udah expected banget bakal dirilis. Soalnya di Gundam Build Divers itu kan ada Justice Knight ya, yang runnernya itu tulisannya Infinite Justice. Sudah jelas dong bakal dirilis ntar sooner or later. Berbarengan dengan Infinite Justice, ada satu HGCE lagi yang bakal dirilis, yaitu Windam. Siapa yang tidak teriak-teriak dan loncat-loncat waktu tahu informasi tersebut? Enggak, itu bukan hiperbola, itu genuine reaction saya aja waktu itu. Kan karena gue emang si pegundam Seeders Mania sejati. Nah, karena dari dulu saya emang udah suka Windam, effort terbesar saya itu adalah sok-sokan mengcustom dan mengkit-bash Windam dari HG Strike. Jadi si backpack Aile yang bawahnya itu dicabut, cuma nyisain yang backpack panjangnya doang kan. Mirip Windam kan, itu kayak sayap pesawat. Kepalanya pakai 1/144 strike dagger dan gongnya adalah tanduknya. Ini gimana sih cara bocil dapetin tanduk? Ya tanduk strike-nya dipatahin, dibelah jadi dua, terus bagian runcing atasnya dipatahin, pakein super glue gitu. Dulu sumpah kayak, wah apakah harus se-effort ini saya bikin Windam? Tapi pas udah jadi tuh kayak, wow akhirnya aku punya Windam dengan warna biru yang saya inget banget itu diwarnainnya pakai snowman marker. Buset, effort nggak? Jadi Windam dan ground unit lain dari seri Seed Destiny itu lengkapnya cuma dirilis di Mobile Suit in Action. Itu tuh figur non-scale. Ukurannya lebih kecil dari skala 1/144. Dan ya kalau di Gunpla kan yang dirilis kroconya paling cuma Zaku doang kan, mentok-mentok sama Goof lah. M1 Astra ya aja, ada nggak? Nggak ada kan, baru dirilisnya aja tahun 2011. Terus dari sisi federasi ada Dagger nggak? Windam gitu-gitu ya makin nggak ada. Makanya Windam ini jadi dream kit buat saya. Dan setelah dirakit, kualitasnya sangat tidak mengecewakan lah dengan teknologi yang sudah kekinian. Bayangin aja kalau misalnya Windam ini dirilis di tahun 2000 berapa? Di tahun 2005, 2006an, kayaknya kualitasnya nggak akan sebagus ini deh. Friendly reminder as always, akun Marapoles Zerotsu tidak menormalisasi, merekomendasikan, dan mensupport mainan bajakan. Ini udah mau 2026 loh, sudah saatnya kalian melek tentang intellectual property, lebih respect terhadap original kreator, dengan menghargai segala proses kreatif yang terjadi sampai akhirnya nih jadi sebuah produk. Ini semi lucu buat saya. Jadi reminder tadi itu kan halus banget ya bahasanya. Kalau mau yang lebih straightforward atau lebih frontal tuh ada banget. Entah kenapa tiap kali saya nge-review sebuah mainan yang emang ada bajakannya nih ya, yang mana saya tidak meng-encourage kalian buat support, kaum kayak ginian tuh selalu muncul. Bahkan banyak banget akun yang komentarnya tuh ya dedicated buat ngebalesin komentar-komentar yang tidak mensupport barang bajakan gitu-gitulah. Biasa sih sebenarnya yang kayak gitu mah Fafi puas-puas doang, tapi kayak wow, the level of dedicationnya sungguh tidak berguna. Sorry banget.
Ini for the first time in YouTube video saya bakal bilang, saya sih nggak ngecap mereka sebagai kaum penyefong atau melabeli apalah gitu. Ya terserah lah anjing, itu mah hobi-hobi mereka, duit-duit mereka. Yang jelas saya kan nggak pernah ngerecokin kesenangan mereka ya. Terus kalau misalnya ada konten yang mengencourage pembajakan juga tidak pernah saya engage secara langsung, kayak ngapain anjing. Terus ketika masih ada yang komen di channel ini dengan mendang-mending dan fafifu was-was lainnya yang jelek, sorry banget. Itu tuh udah aneh, maksudnya level literasinya tuh segimana. Ini bukan masalah elite lord atau kayak gimana, itu tuh basic banget anjing, udah dikasih disclaimer loh padahal. Kan tinggal didengerin dan dicerna konteks disclaimernya kayak gimana. Tapi kalau kalian masih kontra dengan statement-statement tadi, aduh itu mah kayaknya kalian emang haus validasi aja deh. Duh gimana ya, saran saya sih pegang rumput, cuci muka, rawat diri biar ganteng, biar wangi, body care. Untukku hobiku, untukmu hobimu. Sumpah Windam keren banget ya. Sebuah penantian panjang, worth the wait melihat hasil akhir Gunpla dan kualitasnya yang punya bentukan kayak gini. As always, saya rakit ini nggak pakai stiker buat ngeliatin kualitas mentahannya Windam kayak gimana, terutama di bagian miscolor ya. Dan ini ada beberapa poin menarik dari HGCE Windam yang bikin kenapa sih Gunpla ini worth lah buat kalian coba. Pertama, karena ini Gunpla modern, jadi teknologinya juga udah bagus kan, terutama di bagian part dan color separation. Ini sebadan-badan part semua loh, nggak ada stiker. Sedetail warna hijau di bahunya aja itu pakai part sendiri yang bentuknya tuh nggak kecil. Bagian kepala juga punya 3 part separation yang kelihatannya sih nggak spesial ya, tapi nanti saya liatin deh. Detail turbin backpack juga masih pakai part separation, itu ada warna dark gray, terus yang lancipnya pakai warna abu biasa. Kedua, Windam ini kan awal-awal pakai fine build dari Gunpla Evolution Project, jadi satu runner tuh partnya sudah mudah dikenali. Misalnya kayak bagian ujung itu buat tangan, bagian sebelah sini itu full buat kaki, sama ini buat bagian side skirt. Kalau dulu mau ngerakit sebuah bagian tuh kan partnya relatif loncat-loncat, terus di bagian warna abunya juga sini kan itu buat torso dari atas sama bawah. Terus ini full rifle, sama bagian sebelah sini itu buat backpack. Ada missile sama detail turbin tadi. Dan yang sebelah sininya itu full buat kaki. Nah ini kan ada part yang misah tuh antara kanan sama kiri. Ya itu sisanya berarti buat tangan kan. Ini udah sejuta kali bahas Eclipse. Eclipse tuh bagus kok. Nggak sejelek itu. Bisa bikin part jadi nggak kelihatan sim lainnya. Apalagi buat yang mau nge-repaint itu sangat amat memudahkan banget buat copot-copotin partsnya. Tonton di sini ya buat bahasan lengkapnya. Next, Windam ini zaman-zamannya transisi HG dari yang pakai polycaps dan udah enggak. Sebenarnya polycaps di Windam ini tuh hampir enggak ada fungsinya. Kayak bagian pangkal paha buat colokan ke waist itu kan udah nggak pakai polycaps. Nah si polycaps yang harusnya di situ malah ditaruh di paha, kan kayak apa fungsinya? Kalau kalian ngerakit Gunpla zaman sekarang pasti kepikirannya kayak gitu kan. Ya mungkin zaman itu belum nemu aja molding yang pas buat bikin si HG ini jadi polycapsless. Ini juga gokil. Biasanya kan armor ankle tuh ada 2 part. Sekarang udah cuma pakai 1 moldingan dan 1 parts. Keren parah. Nah, spesialnya bagian Vivin ini buat saya adalah part warna hijau ke birunya itu pakai colokan bentuknya T, jadi lebih ngunci. Ya, biasa part kayak gitu kan rawan copot ya. Sekarang udah diganti colokannya jadi lebih solid, bahkan susah banget buat dicopotin. Nih, yang tadi saya bilang, part warna hijaunya gede banget kan, padahal cuma segaris gitu doang. Gila, part bahunya tuh sangat amat meminimalisir seamline, bahkan nggak ada sampai part warna abu ini tuh dijadiin part sendiri loh. Terus di bagian torso, karena ini desain turunannya dari Strike, jadi kan ada frame G80 yang warna abu itu ya. Torso ini salah satu yang bikin saya amazed dari HG Windam. Kalau ngomongin Gunpla Gundam Seed tahun 2005-an ya, bagian kayak gini tuh sudah jelas pada pakai stiker dong. Even miscolornya ya udah dibiarin aja kayak warna abu tadi. Ini ya, kalau zaman dulu yang udah 1 juta % bakal pakai stiker tuh di bagian hijau cockpit ini, sama yang paling crazy di bagian warna putih ini, kan itu partnya bentuknya melengkung gitu ya, nggak lurus. Sebenarnya nggak kaget sih, soalnya di Destiny warna biru dadanya kan udah pakai parts juga, terus di Justice juga hijaunya pakai parts ya. Windam masa sih pakai stiker? Miscolornya bisa saya bilang sangat amat mudah buat di-apply Gundam marker, cuma bagian warna abu sama kuning yang ada di Jet Strikernya, bagian kuning di shield, sama bagian sieves atau tembakan kecil yang ada di torso sama kepala. Buat miscolor weapon ada di bagian shield ini ini harusnya warna abu, terus ada missile kecilnya juga warna merah, dan bagian rudal di Jet Striker yang harusnya lebih warna-warni ada kuning, putih sama merah.
Di sini saya nggak akan bahas artikulasi Windam karena ngapain, udah pasti bagus. Dan kalau mau posing proper Windam anime akurat juga sudah sangat amat bisa. Ngomongin proporsi juga HGC emang nggak ada yang jelek since day one. Bentuknya udah lebih ke animean yang bikin robotnya tuh kelihatannya lebih jenjang. Tapi kalau boleh komen, saya paling suka sama bentukan rifle dan shieldnya. Jadi udah as is apa adanya aja. Kalau misalnya bentuknya panjang, ya udah dibikin panjang sekalian. Vibes-nya tuh kayak Mobile Suit in Action. Ambil contoh lah, dulu saya punya HG Chaos, terus ngebandingin sama MSIA-nya itu, kok kayak ada yang beda ya? Ya setelah gede saya baru ngeh kayak, wah ternyata yang Mobile Suit in Action tuh rifle-nya panjang gitu, sedangkan yang di HG-nya ya cuma segitu doang, agak relatif lebih pendek. Windam ini udah paket lengkap lah, masalah weaponnya bisa dimainin semua, dikasih efek beam saber, tapi sayang bagian rifle-nya ini nggak bisa ditempel, jadi harusnya tuh ditaruh di belakang waist kan. Nih, kayak efek beam saber aja. Dulu sebelum ada build strike kan efek beam saber tuh kecil-kecil ya, lebih pendek. Ini sekarang udah dibikin panjang dan kecil. Ya, anime akurat. Ini nih, poin yang bikin saya suka banget sama bentukannya Windam. Apalagi kalau bukan jet strikernya. Sumpah, keren banget. Itu kayak sayap pesawat, aircraft. Mana di HG ini dikasih detail turbin lagi depan belakangnya. Terus bagian misalnya juga kan bisa dicopot. Ya, ibaratnya kayak bisa dimainin lah. Tapi ada sayangnya, artikulasi si Jet Striker ini tidak anime akurat. Jadi, kalau di animenya itu, harusnya ya, Jet Striker ini punya 2 titik artikulasi. Yang pertama, buat ngelipet bagian sayap. Terus yang kedua, buat nutupin si sayapnya ini jadi ke bawah. Nah, yang ada di HG-nya ini cuma bisa ditutup ke bawah doang, tapi muterin sayapnya nggak bisa. Karena nggak bisa, ya udah bentukannya jadi kayak gini. Atau ya paling mending dibikin lurus kayak gini aja. Atau satu lagi mungkin kayak ditidurin gitu sih sayapnya, tapi tetap tidak akurat di mana-mana juga. Cuma buat kalian yang mau custom artikulasi sayapnya biar bisa muter ke bawah, bisa saya bilang relatif mudah. Tinggal kalian potong aja ujung pangkal join si sayapnya itu, terus bidangnya ditutupin pakai plaplet, sama terakhir dicolokin pakai apapun yang bisa muter, ya paling simple runner sih. Ngomongin posing Windam keren atau enggak, sudah pasti keren dong orang yang tadi saya bahas. Bentukannya aja udah main karakter banget lah, Gundam. Cuma kalau mau ngomongin posing anime akuratnya, dari tadi pose-pose yang saya lakukan itu palsu, semua fake-fake. Yang asli itu Windam adanya cuma terbang terus sambil meledak. Entah karena ditembak impuls, Gunner Zakuluna Maria. Ya ditembak apapun lah, suram pokoknya di anime tuh beneran gak ada gunanya si Windam ini. Meskipun bentuknya ganteng, tapi ganteng-ganteng gak guna. Even S-unitnya juga tidak memberikan perlawanan yang segitunya. Ujung-ujungnya juga jatuh terus meledak. Scene Windam paling aura tuh cuma di Gundam Seed Freedom yang dia awal-awal nembakin Zeus terus angle-nya close up, terus di close up lagi pas dia mau nyerang warga, tapi ujung-ujungnya juga ditembak sama Rising Freedom. Ada sih yang lebih ikonik waktu Windam ini mau nembakin nuklir bawa backpack gede itu loh. Sumpah dulu ini saya pengen banget sama HG-nya. Iya sekarang beneran sih ada, tapi P Bandai mah malas. Ngomongin Windam, sudah jelas sangat amat menggelitik penyakit kerocok gila ini. Minimal punya 4 lah. Ya, kalau aku sih punya lebih dari itu ya. 2 lagi ada di backlog. Kenapa saya bisa punya banyak? Karena dulu 2021 tuh saya nemu yang harganya cuma 155 ribuan lah. Red kali 110 sekian mah ya udahlah ya ambil. Idealnya sih ya, kalau punya Windam tuh harusnya banyak ya. Nggak masuk akal sebenarnya Windam tuh kayak satu pasukan ada lebih dari 2 lusin kali. Tapi nggak ada yang perform satupun. Sorry ya, ini Windamnya nggak saya posain proper soalnya nggak ada space dan malas juga, hehe, maaf. Dan tujuan super ngarep saya kenapa bisa ngumpulin banyak Windam ini, karena saya percaya suatu hari nanti mungkin bakal ada HG Destroy. Pun kalau nggak dirilis juga, wishlist saya dari kecil sih emang pengen bikin pasukan Windam sebanyak-banyaknya. Windam ini sangat saya rekomendasikan, terutama buat kalian yang mau nyemplung nyobain ground unit tapi banyak maunya, entah itu masalah artikulasi, kualitas, atau bentuknya yang harus keren. Udah, ini Windam tuh udah no debat lah. Bisa saya bilang ground unit yang paling keren. As in bisa masuk ke selera semua orang ya. Atau yang mau nyobain beli stand alone juga bagus-bagus aja, tapi bagusnya beli banyak sih. Hehe. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.